materi yang akan disampaikan oleh Pak Adi Martono, SPDSD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas 1 sampai kelas 6 dan rekan lainnya, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti satu acara, yaitu aksi nyata dari Bapak Adi Martono, SPDSD. Beliau akan menyampaikan aksi nyata modul 1/4 terkait dengan beberapa wilayah positif yang insya Allah ini di aplikasi PMM Bapak Ibu juga sudah ada di beberapa modul. Itu ada salah satu modul yang terkait dengan budaya positif. Ini merupakan sub dari disiplin positif. Di sana mungkin akan disampaikan terkait dengan beberapa peran kita. Ada insya Allah ada 5 kontrol, ada 5 posisi kita sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai perasa. Di sana itu ada yang mungkin Allah akan disampaikan oleh Bapak Adi Martono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan berdampak kepada kegiatan kita ke depan dalam rangka mewujudkan kondisi sekolah ini yang kondusif. Artinya mungkin setelah kegiatan ini kita akan mendapatkan satu solusi bagaimana kalau ada anak kita misalnya terlambat, anak kita misalnya melanggar, tidak mengerjakan PR, maka di dalam menghadapi kondisi itu Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang positif. Artinya anak tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi semacam tertunduk, artinya tidak ada ancaman, sehingga insya Allah anak-anak itu akan terbuka, akan sifatnya akan ekstrovert. Jangankan hanya masalah dirinya, insya Allah masalah di rumah akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Contoh, kenapa terlambat, itu kita tidak langsung menghukum misalnya. Kalau selama ini saya pribadi juga seperti itu, kadang-kadang ada hal begini, dipaksa dulu baru bisa. Dan seperti itu. Tapi ada guru yang menyelam dulu. Kenapa anak sampai mengalami kondisi seperti ini? Ya, mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini tidak akan terjadi lagi hal-hal yang negatif. Kita beranjak menuju hal-hal yang positif. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah mengharap ini tidak hanya akan dilakukan oleh Bapak Adi sendiri, lebih-lebih saya masih mentok aksi nyatanya. Kunci dari aksi nyata itu katanya Pak Darman itu 3, dokumentasinya ada, deskripsinya ada, refleksi dari teman-teman itu ada. Tapi pesan beliau, laksanakanlah hal ini sesederhana mungkin. Tidak perlu menyita waktu banyak, tidak perlu ada dana yang tidak, sederhana mungkin, tetapi memenuhi itu insya Allah sertifikat akan kita dapatkan. Kita punya satu guru yang menjadi anggap ketua se-Indonesia. Yang lain memfilter, 30 guru memfilter aksi nyata Bapak Ibu se-Indonesia. Ketuanya ini ya ini Pak Darman dari SMA Larangan. Beliau berada di wilayah agak desa, kita yang kota. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan akan lebih bersemangat dalam mengabdi kepada bangsa dan negara demi anak-anak kita ke depan ini. Ya, mudah-mudahan di lingkungan sekolah kita ini terkait juga dengan istilah sekolah ramah anak, maka anak juga akan ramah kepada kita. Guru sekarang statusnya bukan beralih, tetapi hakikatnya mengabdi kepada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap
hal ini akan berdampak kepada kita, kepada saya, kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru juga. Saya harap aksi nyata selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Ya saya juga. Tapi ya ada Pak. Jadi nanti refleksi yang diharapkan tidak harus melalui WA, ada apa? Ada kertas katanya Pak Darman, ada kertas aksinya ditulis di situ, di screenshot sama Pak Adi, dikirim, diunggah diunggah istilahnya ya, dikirim di situ, maka akan terbaca. Yang penting katanya Pak Darman itu asli, bukan kopi. Kalau plagiat itu akan di mesinnya Pak Darman itu kan tertolak. Pada waktu mengirim aksi nyata. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan aksi nyata ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Medan 1 beserta guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami banggakan. Sebelum kita memberikan materi tentang sosialisasi budaya positif ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pamekasan. Di mana pada modul 1 ini kita belajar tentang budaya positif. Seperti apa budaya positif? Mari kita simak ulasannya. Pada aksi nyata modul 1.4 ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah isi dari modul 1.4. Mudah-mudahan ke depan di SD Negeri Medan 1 ini bukan hanya saya sendiri, harapannya teman-teman juga dari Bapak Ibu bisa ada pelopor dan juga ada juga penerus dari kami selaku sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pamekasan. Nah, sebelum kita tahu seperti apa isi dari modul 1.4, kita berbicara tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini seperti apa? Tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini kita berbicara tentang budaya positif. Sekarang arti budayanya. Menurut tentang Rambat nomor 1 kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari bukti yang berarti bukti atau akal. Maka Kuncara Ningrat mendefinisikan sebagai daya bukti yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan itu sendiri adalah hasil cipta, karsa, dan rasa itu. Ini adalah arti budayanya. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu perlu digarisbawahi di sini. Jadi budaya positif kita ini nilai-nilai keyakinannya itu dan juga kebiasaan-kebiasaan kita itu berpihak pada murid. Tujuannya apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan tentang budaya positif kita ini, maka kalau kita ingat kepada budaya positif itu, kita tidak ada penekanan lagi hukuman yang begitu keras kepada anak didik kita. Nah, budaya
perubahan paradigma ini menurut teori kontrol. Seperti apa teori kontrolnya nanti kita kupas pada modul ini. Konsep utamanya adalah mulai dari perubahan paradigma, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus teori dan motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, terus keyakinan kelas. Ini nanti kita bahas satu persatu seperti apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, terus restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi yaitu segitiga restitusi. Mari kita simak yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tak kanak.
sampai dijantungan. Terus Akbar gitu.
5 posisi kontrol. Kira-kira di SD ini sebaiknya menggunakan posisi mana setelah Bapak Ibu lagi menyimak pada video tadi? Yang pas di SD kita jawab contoh. Bukan mungkin setelah menyimak tadi kira-kira yang posisi yang paling tepat kira-kira menggunakan yang mana? Berapa banyak? Jadi harapannya nanti di SD Negeri Tadabur 1 Bapak Ibu bisa menerapkan 5 posisi kontrol itu pada posisi manajer. Kalau kita sudah menggunakan posisi manajer, maka anak itu tidak akan takut pada Bapak Ibu. Terutama nanti kalau ada permasalahan di rumah. Gimana? Jika nanti ya, saya paham. Jika nanti ada suatu anak yang mangkel menggunakan 5 posisi kontrol ini tetap tidak bisa dan sistem ada manajer, boleh Bapak Ibu menggunakan posisi tombol. Yang penting tidak menyimpang dari yang ada ini. Baik, pertanyaan teman-teman selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Misalnya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju enggak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kurang setuju. Kenapa kok kurang setuju Pak Eko? Karena sebagian anak itu menghasilkan hukuman itu bisa menimbulkan rasa riak. Terus? Hukuman itu mungkin yang lainnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Jadi di sini asalkan hukumannya itu hal positif. Mohon maaf, ini saya bukan yang membuat, tetapi saya mengambil dari modul karena ini merupakan tugas saya. Saya harus wajib menyampaikan. Asal hukumannya dengan hal positif. Ya, ada yang setuju, ada yang setengah, ada yang beda. Jadi nanti ini masih awal nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak tahu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau aku Asia tadi ada yang sudah menerapkan, ada yang memang dari lingkungan. Nah, tetapi kalau memang dari posisi kontrol tadi di posisi manajernya udah tidak mampan, boleh dengan menggunakan posisi sebagai teman. Luar biasa ini budaya positif. Jujur saja saya sebagai guru mulai dari awal sampai sekarang saya merasa bersalah tidak sesuai dengan ini. Tapi kalau pernah saya pelajari, saya baca, alhamdulillah saya juga menerapkan di kelas 4B. Insya Allah nanti mudah-mudahan di kelas-kelas yang lainnya juga begitu. Baik, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira nomor 2 setuju atau tidak? Saya kira itu sambungan dari satu. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan positif asalkan nomor 2 pemberian hukuman dengan hal yang positif. Itu setuju. Sudah mulai berkembang sudah. Padahal ini masih awal ini. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Mudah-mudahan setuju tidaknya ini dapat diterapkan setelah selesai sosialisasi ini. Dan berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Seperti apa disiplin positif itu dan nilai-nilai kebaikan universalnya? Sudah mulai ada yang mengerti sudah. Baik, kegiatan kepala tangan ini perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ini bisa dipraktikkan nanti. Cobalah secara kertas kecil, saya minta jawabannya ini. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat
letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira mana yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membukanya? Apakah Bapak Ibu akan tetap menggenggam dari kepala tangan Anda? Menggenggam dengan segala daya. Lagi Bapak dulu. Dengan segala daya. Ya, kenapa kok digenggam? Meskipun sudah dirayu, diancam, menyuap, sudah dan sebagainya. Karena keyakinan diri sendiri. Karena keyakinan diri sendiri, Pak. Betul. Kenapa? Karena hal yang berharga itu sangat berpengaruh pada diri. Iya. Karena hal yang paling berharga itu dirinya sendiri yang tahu. Ya, setuju ya kira-kira ini ya? Ya, baik. Sudah tentu. Sekarang yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Kalau tadi sudah selesai ini yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang dia merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau sudah dikritik membuat orang itu merasa bersalah dapat membuatkan atau membangun karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif sangat bermanfaat sehingga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol pada dua stimulus respon atau teori kontrol ini? Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita dilihat dari teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kalau dari stimulus. Perubahan paradigma teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan atau menciptakan karakter seseorang. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif sangat bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk berusaha. Ini adalah salah satu paradigma dari teori kontrol. Pada berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada stimulus respon dan teori kontrol? Kedua ini. Kalau kita menuju kepada stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar punya pandangan yang sama. Tapi lain dengan teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Itu kadang-kadang beda dari teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat berkesankan. Di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, mulai berpikir kepada menang atau kalah. Ini respon stimulus respon. Namun di teori kontrol kita harus punya pemikiran menang dan kalah. Nah, disiplin positif menurut Dr. William Gibson yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dengan dapat mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya model berpikir menang
dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pemain baru. Yang terakhir adalah realitas akan berubah kita berbeda. Kita berusaha menaikkan banyak orang lain tentang dunia, namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kalau menurut teori kontrol dari Dr. William Jackson. Seperti apa kalau Anda tidak bisa membentuk orang lain? Ini belajar kontrol diri dengan menjadi potensi agar tercapai tujuan minimal, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Kalau perilakunya dan tujuannya adalah menghindari hubungan, mendapatkan imbalan, serta menghargai diri sendiri. Ini adalah yang menunjukkan universal. Terus yang kedua adalah yang jelas. Ini ada semua perilaku yang memiliki perubahan. Berikutnya adalah model berpikir benar-benar, yaitu ada pada posisi lima kontrol. Apa saja lima posisi kontrol? Yang pertama adalah berpikir, membuat rasa bersalah, yang kedua teman, yang keempat adalah penentang dan dengan seperti itu yang sudah diperhatikan tadi adalah bagian pendidikan dan penilaian. Model kita ini tidak sembarangan semua ayatnya punya model sepertinya, namun nantinya adalah dari pengurang. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman di SDN 3 itu akan mengikuti program sepertinya. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Ada pada kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa berguna, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah apa makna dari disiplin. Maknanya disiplin sama begitu pertama bagi kita semua, khususnya sebagai individu. Bahasa disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinan, yang punya arti adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang menghargai? Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin dalam berubah menjadi namanya yang perlu dengan siapa yang beristimewa, orang sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keberhasilan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai akan pencapaian suatu pembangunan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu mempunyai tujuan yang sangat mulia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tak berasal suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Jackson, pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi individnya akan bertambah. Sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang berbeda. Ini menurut William Jackson. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak manusia kita kenal dengan prinsip terhadap Pancasila. Seperti ini beriman dan bertakwa, mandiri dengan kritis, kebenaran depan, bergotong royong dan kemudian. Seperti apa teori ilmu dan lembaga institusi? Teori motivasi perilaku manusia
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tentunya ini ada satu kesadaran ketika mengalami pekerjaan seperti ini. Terus kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ketika saya melakukan seperti apa apabila saya melakukannya, ini untuk menghargai diri sendiri. Menurut KHD atau dikenal dengan metode jalan paham, berbeda itu artinya tidak hanya terletak pada perintah, jadi mereka ini menurut metode jalan paham, akan tetapi juga cocok buat menemukan diri sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu atau memberikan ke orang lain, kita memulai dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk memperbaiki kesalahan kepada peserta didik, kita menggunakan segitiga restitusi. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat identitas seperti ini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dengan dosa. Jadi misalnya seperti ini, identitas global dan identitas sukses. Pada identitas global ada hubungan, pada disiplin ada konsekuensi dan ada solusi. Misalnya satu, sesuatu yang menyatukan harus terjadi, tapi konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi yang bagaimana? Yaitu restitusi merupakan pilihan. Misalnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dendam waktu pandang, maka konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ini konsekuensinya. Tapi tidak mau dengan restitusi. Bagaimana kalau dengan restitusi, yaitu memaafkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Hubungan itu dikenal dengan korban mendapatkan keadilan. Kalau kita mendisiplinkan melakukan situasi, korban bisa diabaikan. Jadi dengan restitusi yaitu korban mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti, ini kalau berupa hukuman. Tapi kalau berupa konsekuensi, murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Maka kita kembali ke restitusi, yaitu murid atau anak mendapatkan peringatan. Perilaku pasif atau agresif yaitu meningkat, sedangkan intervensi ternyata hanya bertahan dalam waktu pendek. Ini dalam konsekuensi seperti pada kelahiran itu hanya berlaku 1 hari. Namun dalam konsekuensinya bisa dilalui. Restitusi yaitu misalnya tetap terpecahkan. Sistem perdagangan berjalan dengan mulai tidak takut, ini hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari murid. Restitusinya seperti apa? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan mereka. Jadi setiap institusi dengan yang berbeda, tapi konsekuensinya adalah membantu penerapan mengikuti secara peraturan dalam masyarakat. Institusinya bagaimana? Fokus pada penanganan masalah
dalam rangka waktu belajar. Peraturannya adalah kamu harus dalam hubungan. Aplikasinya bagaimana? Apa peraturannya? Mampukah kamu? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini kalau itu lagi. Apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini dalam diskusi. Terus mari anak-anak membenci peraturan. Kalau kita mesti namanya tidak begitu. Mungkin ada yang kita menggunakan aplikasi dan anak-anak memperbaiki peraturan. Positifnya kalau diskusi adalah murid anak-anak memperbaiki peraturan dan peraturan. Jadi sama-sama memperbaiki kalau kita menggunakan restitusi. Sebenarnya ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini adalah restitusi. Terus memperbaiki hubungan dengan dari restitusi. Terus tawaran bukan pasangan. Restitusi penting untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang maksud restitusi diri adalah yaitu memulai dari sendiri. Restitusi bagus pada karakter. Restitusi bagus pada karakter, bukan pada tindakan. Seperti apa karakter yang hidup kita? Kenapa itu restitusi bagus pada solusi? Jadi setiap permasalahan itu membutuhkan solusi. Itu menggunakan menjadi akar hukumnya. Kemudian itu restitusi yang menjadikan orang yang berbuat salah tangan kelompoknya. Itu pertanyaan ini. Yang kelas, adalah salah satu yang kelas. Jadi sebelum pelajaran dimulai, anak-anak kita diberikan satu kebebasan mereka yaitu membuat satu kesepakatan di mana kesepakatan ini berlaku dalam satu hari. Bersama diberikan kesulitan dengan bisa berubah. Bersama disesuaikan dengan kesepakatan yang lain. Maksud dan tujuan dari kesepakatan yang lain ini adalah anak-anak bisa terkeluarkan keinginan mereka selama hari kebelajaran. Seperti apakah keinginan mereka? Bisa melihat dikeluarkan melalui kertas, lalu ditempel di papan tulis. Setelah ditempelkan, orang itu membaca dan dapat merangkum seperti apa yang dikeluarkan. Seperti ini sudah melalui menulis. Kalau kita jelasnya seperti apa? Baru selesai dengan memberikan waktu. Misalnya 10 menit atau 5 menit selesai baru diberikan besar. Satu persatu nanti depan menempel untuk mengetahui seperti apa kesepakatan ini. Selesai kesepakatannya sudah dibaca untuk jika ada kalimat yang tergagal, maka tinggal mengambil salah satunya. Misalnya seperti ini. Keyakinan normal pertama memberikan salam pada pelajaran lain. Tidak boleh semuanya saat pelajaran dimulai. Jadi bukan guru yang membuat. Tetapi terjadi kita berpikir suatu kesepakatan yang membuat. Misalnya dalam perjalanan. Apapun bentuknya misalnya, jadi kita harus selalu berpihak ke sana. Mengapa tidak pelajaran saja? Mengapa harus keyakinan luas? Seperti peraturan di 3 ayat ini. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dengan menghindari kejahatan perjalanan? Seperti ini juga. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Untuk melakukan motivasi yang seperti ini, kami bermain atau keyakinan untuk mendapatkan seorang bersangkutan mengikuti serangkaian peraturan peraturan. Berikutnya adalah benar positif.
dengan lingkungan positif, juga keyakinan jelas, serta peraturan jelas. Jika peraturan jelas, keyakinan jelas, lingkungan positif tidak tercipta, maka budaya positif pun tidak tercipta. Terdapat pengalaman yang jelas pada kabar seperti ini. Kalau kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengobati semua orang dan barang adalah baik. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dituliskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling bergabung satu dengan yang lain. Memang terdengar terlihat berperilaku. Kalau bekerja, terdengar terlihat juga berperilaku. Itu sama. Kegiatan pendalaman 2011. Maksudnya terdengar seperti ini. Satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Kita bisa bersama ini bersama. Bagaimana caranya bermisi dalam saya pikir nanti akan segera saya menjadikan. Kalau kalian berempati terhadap perasaan orang lain, terus menekan barang milik orang lain dengan izin, terus mendengarkan dengan bersama, senantiasa berbuat baik dan bersabar. Sebenarnya seperti ini. Datang tepat waktu, tidak tepat, sering hampir berbeda. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tepat itu acuh kepada teman dan guru. Ini yang sering terjadi di sekolah setiap hari kita. Mengembalikan barang teman yang telah ditinggal dan mengucapkan terima kasih. Yaitu membutuhkan ketika tidak mengembalikan barang yang telah ditinggal dan mengucapkannya selalu. Nah, pada peraturan ini kira-kira yang termasuk dalam 16 cerita misalnya selalu kembalikan bukti ke temannya, maka dalam peraturan adalah pembunuhan. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kembali kepada dalam 16 berarti ketika kita saling menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah yang menit semua pembelajaran dimulai. Berarti ini adalah salah satu komitmen peserta didik kita yang telah berbuat dalam kesepakatan. Lalu dilarang melakukan pengurusan. Maka kembali kepada yang belajar pun keselamatan serta menghormati orang lain. Jadi peserta didik kita diajari tentang bagaimana cara menghormati orang lain dalam kesepakatan. Menghormati diri, menghormati teman, dan juga unsur-unsur pendidikan atau warga masyarakat yang juga diukur dengan organisasi. Dilarang menggunakan narkoba. Ini juga unsur masyarakat. Bergantian atau menunggu hiburan. Kalau yang tindakannya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ternyata dengan keyakinan kita tentu keselamatan dan keamanan. Di sini ada tindakan hukum. Bagaimana kalau dinilai ada hukuman atau konsekuensinya? Jadi kita lihat, misalnya mencapai topik kami dalam satu kalimat, tidak akan berangkat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus lari mengiringi lapangan basket belakangnya karena terlambat belajar di sekolah, termasuk sekolah. Sebenarnya hukuman apa konsekuensi? Terus murid diminta untuk berstart 15 kali karena tidak menggunakan berstart di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas-kertas teman yang telah dibuat-buat. Ini biasanya sering terjadi. Kalau misalnya ada tugas, terkadang ada teman yang lain, lalu kemudian mengganggu, maka apa yang kita harus
tindakan yang harus diberikan kepada peserta didik yang salah, yaitu menggunakan pengaturan atau konsekuensi. Membersihkan saluran air ini benar karena tersenggol karena sangat melebar, juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu roda, juga termasuk hukuman. Kemudian lari yang memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat shoot ini untuk pelajaran digital. Ini konsekuensi. Perbedaan hubungan dan konsekuensi dalam kita mencari tahu seperti apa perbedaan konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang kita bahas hukuman itu bagaimana, konsekuensinya itu bagaimana. Misalnya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus itu. Mari keliling lapangan bersama sekali. Ini harus. Tetapi kalau kita menggunakan seperti sesuatu harus bersama. Terus membuat anak sakit. Kalau bapak ibu menggunakan ini, membuat anak sakit, fisik maupun hati, sampai terbentuk murid mulai. Apa salah bumi sama itu sumber sakit sampai punya anak seperti itu. Nah, melalui budaya positif itu kita menggunakan konsekuensi. Misalnya anak merasa tidak nyaman dalam lingkungan tertentu. Terus anak membenci kedisiplinan. Bagaimana disiplin kita belajar agar kita selalu budaya positif. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Bagaimana caranya? Ada yang diberikan selalu menghargai kedisiplinan. Bukan membenci, tapi menghargai. Terus paksaan. Kalau menggunakan paksaan harus sesuai dengan itu. Ini merupakan sesuatu hukuman. Tapi kalau berarti sebagai kata tanggapan. Mendorong anak mengikuti diri sendiri, mendorong hukuman. Terus konsekuensinya adalah mendorong anak agar dapat menyesuaikan diri, tetapi bukan mengikuti diri sendiri. Terus konsekuensinya buruk. Kalau hukuman seperti yang saya katakan, sampai kapan pun kalau tidak sampai seperti ini. Memang sudah kita dapat itu. Pesan kita adalah membuat. Namun ada cara lain untuk membuat anak didik kita melalui budaya positif itu. Konsekuensinya konsekuensi yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Setiap ada hukuman pasti lari dari satu kesalahan. Kalau kita mengikuti konsekuensi, anak belajar bagaimana caranya mengatur kesalahan. Hukuman itu pasti tidak lupa dan melawan rasa bersalah, dipermalukan, merasa berhutang. Ini kalau begitu. Kalau konsekuensinya pelanggaran hak, dibuat kesalahan, dilakukan untuk selamanya. Jadi kita sudah punya tahu, karena kita sudah punya iman kalau kita menggunakan konsekuensi ini. Ini kita gagal dan bisa sukses. Hukuman dan disiplin. Di disiplin ada konsekuensi dan ada restitusi. Hukumannya apa? Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan salah satu pilihan. Hukuman tidak nyaman. Konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid dalam jangka pendek. Tapi restitusi menguatkan anak dalam waktu jangka panjang. Jadi Bapak Ibu harus paham ya, bagaimana konsekuensi dan restitusi. Korban mendapatkan bantuan. Kalau konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan bantuan. Kalau konsekuensinya diperlukan. Kalau rumah jangan berarti. Misalnya perilaku pasif agresi meningkat. Terus kalau konsekuensi hutang
yaitu bagaimana penonton yang berperan dalam jangka waktu pendek. Kalau kembali dari retribusi positif, masalahnya tetap berubah-ubah atau sesuatu. Sistem tidak ada berjalan dengan tidak akan baik. Tentang masih banyak rekan-rekan pendidik masih menggunakan penonton apa yang saya ingin jadi bukan seperti itu. Nah, sekarang tidak lagi menggunakan seperti itu. Kembali kepada konsekuensi atau retribusi. Kita tetapi bukan menonton lagi. Apa kita menjadi penonton, apa kita menjadi teman, apa kita menjadi pendidik. Seperti itu. Peraturannya adalah kamu harus ini kamu harus dapat tepat waktu. Konsekuensinya apa? Peraturannya sekarang. Kalau kita selalu bersolat, kamu harus semakin jauh. Kita kalau kita penekanan kamu harus dapat tepat waktu. Bagaimana manusia yang dihidup? Kita menggunakan kategori apa lalu selanjutnya, terus mampukah kamu melakukannya? Lebih baik lagi diterusi apa yang ini, ya? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada istilah tawar menawar kalau berdiskusi. Ya bukan sekali, ya bukan. Pokoknya bersedia ini namanya hukumnya. Ya, inilah indahnya kalau kita menggunakan bahasa syukur. Kemudian apa yang terjadi ketika ada satu penekanan maka anak dididikan, maka murid akan membantu. Terus kalau kita murid atau anak menghormati peraturan. Kalau kembali ke institusi, murid atau anak menghormati peraturan dan ini ibaratnya bahwa kita menggunakan institusi. Bagaimana prakteknya nanti? Selesai dengan bisa dipraktekkan. Institusinya bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Nah kalau bicara restitusi dalam mampu, ada yang baru mengatakan kami sudah menggunakan ini sudah benar, saya nggak dipakai. Gak apa-apa, tempatkan lagi konsekuensinya. Kalau terbatas lagi bagaimana? Jadi kesempatan bersekali kurang. Ada boleh. Gagal dan identitas sukses. Pada identitas gagal ini memang hukuman. Di mana hukuman ini ada menjadikan kalau identitas sukses itu ada netral dan positif. Misalnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terjadi. Kalau di sini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusinya adalah merupakan salah satu pilihan. Hukuman membuat tidak nyaman, apalagi konsekuensi. Konsekuensi juga tidak nyaman karena waktunya pendek. Sedangkan restitusinya mengatur untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus hukuman korban mendapatkan keadilan, tapi konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusinya korban mendapatkan mati. Murid atau anak akan tersakiti dalam hukuman. Ini identitas gagal namanya. Kalau ini identitas sukses, nah ini kembali kepada konsekuensinya. Murid atau anak juga tidak nyaman. Namun ini jangka pendek juga. Nah kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Misalnya lagi perilaku pasif agresif menentang. Kalau konsekuensi penguatan menyebabkan dalam waktu pendek. Di restitusi masalahnya dapat terpecahkan. Identitas gagal misalnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Berarti hanya ketika itu saja. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat.
Restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Misalnya peraturannya adalah kamu harus. Terus apa peraturannya? Mengapa mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi lain lagi kalimatnya. Apa yang kamu lakukan? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan ini kalau pakai hukuman. Lalu bagaimana caranya agar anak didik kita ketika ada masalah sebaiknya menggunakan konsekuensi atau restitusi? Kalau konsekuensinya ini murid atau anak menghormati peraturan. Kalau konsekuensi yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sama-sama saling menghormati. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Seperti apa? Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa berterima. Sangat besar ini. Sama juga penguasaan, terus kebebasan, seperti kubu-kubu terbang, terus kesenangan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, pangan, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Setiap orang ingin menjadi bagian yang berharga di kelas. Pasti, setiap murid pasti ingin menjadi bagian yang berharga. Ada yang ingin diperhatikan, ada yang selalu ditarik perhatian, ada yang ingin sayang. Inilah kita merupakan bagian yang berharga di kelas. Sebagai guru kita harus menerima murid sesuai dengan kontraknya. Ini menurut filosofi dari kerja Jawa, yaitu menuntut anak sesuai dengan kontrak anak dan kontrak anaknya. Jadi kontrak anak ini pengennya bermain, jangan bermain, biarkan dulu. Silakan dengan kontrak Allah dan kontrak dunia. Jangan ada pasangan. Yang kedua, yang ketiga, kebebasan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Misalnya mencoba hal yang baru. Jadi kita selalu berpihak pada murid. Kesenangan. Sebagai guru memasukkan kegiatan menyenangkan dalam kelas. Ini pertama. Sebagai guru memasukkan kegiatan menyenangkan dalam kelas. Bagaimana cara menyenangkannya? Ya Bapak Ibu yang tahu. Kondisi di dalam kelas itu yang menyenangkan, yang bagaimana? Seperti itu. Karena memang penguasaan setiap murid memiliki kebutuhan untuk kompeten, diakui keterampilannya dan pencapaiannya. Mereka diberi kesempatan. Lima, posisi kontrol. Posisi kontrolnya seperti ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lain atau yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini validasi kebutuhan. Kalau mustahilkan ini bukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ada ditawari anak didik kita. Nah ini 5 posisi kontrolnya adalah pendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau menunjuk seperti ini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibatnya. Ini pendukung. Tapi kalau penjual merasa bersalah, dan lagi
Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu rendah sekali menentukannya. Ibu stres. Ini kalau menggunakan tempat orang nggak bisa percaya. Kalau teman, ayolah lakukan diri ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu. Ini kalau teman. Kalau penonton, apa peraturannya? Lebih kesal kalau apa peraturannya. Kalau manajer, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini. Kalau menggunakan 5 posisi kontrol, terserah bapak ibu yang enak, yang berdomain untuk berbagi. Tapi pada umumnya teman-teman juga yang mengerti sudah menggunakan manajer. Kalau manajernya sudah tidak mampu, memantau. Pemantaunya sudah tidak mampu, boleh tenang. Ini kemarin waktu saya diskusi di elaborasi, ini saya muncul Bu, saya sudah menggunakan ini. Ada teman saya di Depo dari Lampung, kebetulan instrukturnya dari Jawa Barat. Dia menceritakan kondisi yang ada di sekolahnya. Bu, menurut saya ini begini begitu. Dengan apa namanya sudah ada mantan. Boleh itu betul menggunakan pemantau seperti itu. Dan selanjutnya, siapa? Pertanyaan siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol? Sangat kecil sekali dengan jalan. Kalau kita menggunakan 5 posisi kontrol, kira-kira masuk ke mana? Ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini namanya pemukul. Kalau teman, ayolah lakukan diri ibu atau bapak. Ini teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendekatkan kita hari ini? Nah, ini jangan lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau pemukul, kamu selalu yang paling terakhir. Ini perbedaannya dari 5 posisi kontrol. Tapi yang paling bagus dari kembali. Segitiga sil. Pada segitiga seterusnya ada menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu tidak buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan lagi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini namanya validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan? Terus apa yang penting bagi kamu? Ini validasi kebutuhan. Karena menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus mulai menyusun apa yang telah kita sepakati. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tanyakan kepada anak didik kita. Anak didik kita maunya kelas itu yang kompak, yang rajin, yang aktif. Kamu bagaimana caranya? Terus terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini sudah menerima saya, tapi saya belum membantu saya dalam tugas saya aksi nyata menurut aku di tempat yaitu tentang budaya positif. Ya, ada yang mau tanya? Ya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas 5, karakter anak itu kan memang berbeda. Dari 5 anak siswa ini ada yang karakternya nakal, terus kalau dinasihati dengan secara halus itu tidak akan dimasukkan, tidak akan diterima. Tetapi kalau dengan keras dia menerima dan bisa tidak mengulang kesalahan itu lagi. Terus yang saya tanyakan, apakah saya harus berusaha memakai dengan cara halus ya kan? Padahal anak itu memang badannya nomor 1 sampai menjadi yang kayaknya kelas 5 gitu. Padahal dia anak sudah mulai baca, terus
Itu. Ya udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu untuk ibu sekalian. Ini indahnya sosialisasi tentang budaya positif. Saya akan juga ada pertanyaan ini. Banyak ibu menanyakan ada sebuah kasus di Lampung. Ini sudah diberikan satu pengarahan yang bagus saja, tapi anak ini bertanya. Tapi kalau keluar dari permasalahannya juga anaknya mau begitu. Hampir sama dengan kasus ini dengan teman saya. Karena apa kita melakukan? Bukan boleh menggunakan manajer. Bukan boleh menggunakan manajer. Manajer tadi seperti video tadi itu. Apa yang disebut lagi? Boleh menggunakan manajer, tapi kalau sudah tidak mampu jadi manajer, boleh jadi penonton. Teman-teman pun juga ada mampan itu, baru kita menggunakan teman. Begitu. Teman pun juga ada mampan, sehingga orang merasa bersalah boleh, karena sudah keterlaluan. Seperti itu baru. Melakukan pendekatan konseptual. Panggilan nanya kamu apa ya? Apa kamu tidak bersama sama ibu? Saya ke ibunya. Apa kamu tidak kajian sama ibu? Seperti itu harus ada pendekatan konseptual. Dipanggil itu. Nanya apa? Ya ini. Apa yang kita yakini? Apa pelajarannya? Misalnya seperti ini. Tanyakan mau apa? Ibu udah capek seperti ini. Misalnya begitu. Terus ditanya. Maka suatu saat nanti kalau anak ini diberikan kebebasan, seperti tadi yang di 5 posisi kontrol tadi itu akan keluar keinginan anak ini. Seperti itu. Jadi balik ke manajer dulu harus. Harus manajer juga baru ke penonton. Jangan pada nonton baru ke teman. Terus terakhir ya sudah kemudian berlangsung. Kalau kita keterlaluan. Tapi insya Allah nggak akan sampai di sini. Kalau tidak ya di manajer, karena kita sudah menuntut anak itu sesuai dengan filosofi dari Gajah Utara, menuntut sesuai dengan beban anak dan beban alamnya. Beban alamnya anak ini bagaimana? Anak ini suka berantem. Mungkin kalau zaman dia mau, tapi beban anak begini, ya sudah, barang aja apa. Nah, ketika mulai lagi, nanti ada yang terjadi dan lain-lain. Maka keinginan anak ini sudah mulai bertuangan lagi. Begitu ya, bisa dimengerti. Bisa. Yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum berikut. Luar biasa dalam pertanyaannya. Ini kasusnya tetapi ini ada di ini, ada di 5 posisi kontrol. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada masalah dengan anak didik kita atau peserta didik, boleh menggunakan ini 5 posisi kontrol ini. Karena teman-teman PGP sudah mulai mempraktikkan ini, bahkan sudah bersosialisasikan kepada anak di rumah. Jadi tidak ada lagi mengeluh, marah, benci sama gurunya, benci sama pelajarannya, tidak ada lagi. Kalau kita sudah menggunakan 5 posisi kontrol ini. Mana Bapak Ibu mau dilanjut atau berhenti? Ya sudah ya. Nah, baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf, beribu maaf sudah mengganggu waktunya terkait dengan tugas saya ini, yaitu sosialisasi budaya positif, yaitu modul 1.4 kasih nyatanya terakhir tanggal 3 Februari. Saya sudah mulai lagi pembelajaran untuk bulan. Mudah-mudahannya mohon dukungannya juga, mudah-mudahan saya lancar sampai bulan Juni. Juni saya sudah lokasi itu. Insya Allah orang-orang dari lokasi 1 sampai lokasi 7 ini akan saya kembangkan di event yang kita lakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.